Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Praitno, NRP 80191. Rencana bikin vlog untuk sertifikasi credit inspection PC Exapatorik. Saya ingin membuat vlog tentang kajian pasangan credit service credit inspection untuk PC 12,5 untuk ujian sertifikasi praktek. Sebelum kita melakukan pekerjaan credit inspection, maka kita utamakan safety-nya terlebih dahulu. Pertama, unit diparkir di tempat yang rata. Kemudian kita akan memasang padlock. Sebelum kita melakukan pekerjaan, kita akan memasang danger tag atau padlock, safety tag, isolation. Sebelum kita melakukan kita mengikuti petunjuk sesuai dengan sheetnya yang di K10 di forum daily inspection sheet. Ikut PC 12,5 step 8. Pertama-tama kita melakukan pengecekan pada bucket, link bucket, kondisi link bucket apa terjadi keretakan, kondisi silinder bucketnya apakah terjadi kebocoran. Nah, di sini kita mendapatkan silinder bucketnya yang sebelah kanan mengalami kebocoran. Nanti kita akan buatkan padlock untuk spare part atau komponen exchange-nya. Kita lakukan pengecekan kondisi baut di pin lock pin covernya sudah kencang atau kendor. Kondisi armnya apakah terjadi keretakan, kita pastikan. Kita mengecek kondisi arm, kondisi hose grease yang ke bucket, kemudian piping connection di silinder bucket kanan kiri kita cek. Kemudian kita cek kondisi hose-nya apa terjadi keretakan atau sudah mulai crack. Di sini kita mendapatkan hose-nya sudah mulai terjadi crack ini. Kayaknya kita perlu persiapan untuk pengodoran spare part-nya. Kita keliling kondisi hose, arm apa terjadi keretakan dan segala macam. Silinder bucket, arm. Kita lihat apakah terjadi di posisi boom, terutama di bagian di las-lasan itu, apakah terjadi crack atau kita pastikan silinder boom, kita pastikan tidak ada kebocoran oli bocor pada silinder boomnya, silinder armnya. Terus kita cek kondisi silinder boom, apakah terjadi kebocoran atau crack di bagian boom maupun di silindernya. Pastikan kanan kiri. Kita inspection juga bagian hose-nya, apa terjadi keretakan atau kebocoran atau sudah mengelupas, kelihatan kawat-kawatnya.
Kemudian kita cek kencangan Titan frame, kencangan baut frame, kencangan baut frame kanan kiri, pastikan. Cek bagian front central frame. Kondisi front swing circle. Apakah terjadi kebocoran grease atau oli, atau terjadi oblak, atau floating issue-nya mengalami kita cek condition hose-nya. Setelah itu kita cek di bagian track frame sebelah kiri LH frame. Kita pastikan kekencangan daripada track. Kemudian kita cek kondisi idler, kawasan idler. Apakah terjadi kebocoran? Kritikal di sini saat kita pengejasan front idler, ya jangan saat membuka merilis bot penjasat itu jangan sampai diputar habis, paling nggak diputar seperti 3/4 dari itu, jangan sampai diputar habis yang akan menyebabkan nanti bisa accident, karena bot grease-nya itu akan meledak. Track tension, kita cek kondisi track roller sebelah kiri, kondisi sprocket, pinion rib, kondisi carrier roller belakang, bot shoe, kondisi shoe, link, kita cek semua. Terus carrier bagian tengah sentral, kita cek semua kondisinya, apakah terjadi kausan. Di bagian pinion rib kita juga akan ngecek apakah terjadi kebocoran di pinion rib. Biasanya di bagian potensial sini. Cek kondisi track frame yang sebelah kanan. Tadi sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kiri kondisi track frame, idler, front idler, kondisi shoe, kondisi baut mountingnya, apakah terjadi bocoran atau keretakan, kondisi track roller
Kita cek kondisi carrier roller, botsu, kondisi track frame, apakah terjadi ada keretakan, carrier roller, pina grip kanan kiri, track frame kanan kiri. Terus kita cek kondisi tangga, step ladder. Kalau terjadi penyimpangan kita bikin apa namanya, backlock-nya kita laporkan ke customer. Kondisi handrail, koper, apakah terjadi penyok, fishing circle. Kondisi baut apa, kekencangan counterweight, kita pastikan, kita cek kekencangannya. Kondisi hose radiator, kondisi engine dari posisi bawah, kondisi kontrol valve dari posisi bawah, apakah terjadi kebocoran, kondisi swing machinery dan swing motor dari posisi bawah. Kita cek seluruh hose, hidrolik maupun piping conditionnya, apakah terjadi kebocoran atau tidak. Setelah kita mendapatkan seandainya terjadi kebocoran atau ketidakabnormalan, kita akan buatkan vacuum unitnya, kita buatkan backlog, kita buatkan RPL nya, kita kondisi lihat regular, hydraulic tank, kita lihat kondisi main pump dari bawah, kita cek kondisi kabin, sepion, travel lever, PPS lever kanan kiri, kondisi operator seat, kita cek kondisi AC berfungsi atau tidaknya, kita cek di bagian monitor panelnya AC. Ini monitor panelnya, kita cek apa terjadi error tidak nantinya. Kita cek kondisi field control dialnya, FCD nya bagus tidak, lampu terus radio segala macam. Apakah terjadi kabel terkupas di belakang kabin. Kita cek semua kondisi di dalam operator kabin. Kondisi fire kita pastikan.
kondisi kaca-kaca, apa terjadi retakan, lampu-lampu, kondisi handrail dan step, apakah terjadi retakan atau terjadi karat hingga rusak seperti ini. Jika ditemukan seperti ini, nanti kita akan buatkan backlocknya. Kondisi handrail, kondisi sekarang kita melakukan pengecekan di bagian main pump. Kita lihat, cek di main pump 1 dan pump 2, apakah terjadi kebocoran atau hose yang terjadi, hose apa kita jadi keretakan. Kita cek semua kondisi hose main pump, apakah terjadi bocor di main pump sendiri atau di hose connection. Kita pastikan, kita cek PTO, kondisi PTO, seluruh main pump kita cek semua kondisi hose connection, piping connection dan hose connection. Kondisi PTO, setelah dipastikan kondisi di remen pump aman, kita kondisi cek covernya dan juga kondisi handrail cek ya, buat mountingnya. Kondisi remote AC, remote fire suppression kita cek. Kondisi kita cek hidrolik tank, filter, pastikan tidak ada kebocoran. Kondisi level hidrolik level, kita cek hose control valve semua, kita pastikan semua tidak ada kebocoran, tidak ada yang crack. Filter, control valve, kita cek kondisi swing motor bagian belakang, kondisinya. Kita cek kondisi breather ataupun level olinya, kita cek apakah masih level oli. Swing belakang. Di hose piping connection
dari counterpilot ke yang menuju ke boom bucket. Terus kita mau cek kondisi auto loop atau pumpnya, pump auto loopnya kondisinya apakah bersih atau tidak. Terus kondisi radiator coolant, subtank radiator coolant. Cek kondisi level all air radiator di tutup radiator. Yang perlu diperhatikan di sini saat kita membuka radiator, pada saat ini habis dioperasikan jangan langsung dibuka tutup radiatornya, karena nanti akan menyembur. Cara yang aman, cara pembukaan yang aman, pengecekan yang aman pada saat idle, kita buka tutup radiatornya pelan-pelan, terus baru kita cek kondisi water level, kondisi air radiatornya apakah terjadi kurang atau tidak. Yang perlu diperhatikan di sini saat pengecekan air radiator, pada saat sehabis engine mati, habis operasi harus dimatikan. Kita jangan langsung kita membuka cap radiator karena nanti akan menyembur. Yang safety adalah pada saat pembukaan cap radiator, pada saat idle kita buka. Jadi karena sirkulasi sehingga tekanan di radiator tidak terlalu besar dibanding pada saat engine baru mati. Kita cek kondisi muffler, kondisi air cleaner, upper air cleanernya, seal o-ringnya, terus evakuator palapnya kita lihat, cek kondisinya. Jika kondisinya sudah rusak, kita buatkan backlog. Kondisi back cleaner, sekarang kita menuju ke bagian engine. Yang perlu perhatikan di sini adalah kondisi apakah ada kebocoran oli di bagian-bagian engine, oli, air. Kita perlu perhatikan kondisi filter, kondisi pump, fuel pump, kondisi filternya solar. Ini tempat pengisian oli engine. Ini tempat pengecekan level oli engine. Kita cek apakah masih ada olinya atau tidak. Ini pada saat engine stop, pada saat engine running, idling, pada di sini dapat kita lihat.
Setelah kita pastikan kondisi oli engine aman, kemudian kita cek kondisi kabel starting motor, kabel yang ke controller, kondisi sambungan connection-nya dari air cleaner ke turbo. Cek kondisi tubuh, apakah di potnya dan lepas atau kendor segala macam, kita cek semua. Kondisi dalamnya, kondisi loker arm, cek kondisi radiator dari dalam, apakah terjadi bocoran atau kebocoran atau kebuntuan. Terus kita cek kondisi fire nozzle-nya. Sekarang kita mau cek bagian engine belakang. Kita cek bagian engine bagian belakangnya PTO. Ini PTO-nya ini. PTO-nya ini. Ini dipstick oli. Pengecekan oli PTO. Pengisian oli PTO. Cek oli, terus buat mounting dan rubber mounting engine. Kita pastikan apakah terjadi sudah mengeras atau terjadi crack atau bautnya kendor segala macam. Kita pastikan, kita cek semua. Kabel elektriknya juga kita cek, segala macam. Terjadi kebocoran di bagian engine bagian belakang. Kita cek kondisi dasi indikator, apakah terjadi kebutuhan atau tidak. Kita lihat di sini dasi indikator. Ini tempat rakor, nambahan rakor di WC 12,5 nih. Kondisi hose segala macam, connectionnya, fitting-fittingnya apa jadi bocoran tercrack atau kita cek semua. Berikutnya kita cek kondisi motor depan di atas, kondisi pin boom, kanan dan kiri. Kalau terjadi kausan, kita cek gasnya apa berfungsi, keluar atau tidak, solusinya. Ini tempat sholat, fuel
tank. Kita cek kondisi breedernya. Kita cek kondisi Sigma sendiri dari motornya, apakah terjadi bocoran. Di sini ada lipstick apa buat pengecekan oli sing depan dan breeder. Kita pastikan kondisi breeder tidak buntu. Kita servis 1000-250. Breeder kita bersihkan. Itu sempat kita bersihin pin boom, silinder boom sampai dengan biru pin boom. Setelah itu kita melakukan pengecekan. Bagian baterai kita cek level baterai di sini. Terus kondisi baterai kalau terjadi seperti ini maka kita pakai air panas, pastikan tidak sampai terjadi bekarat. Makanya kita kasih grease saat terjadi ini kita apa, kalau jadi jamur gitu kita siram air panas akan ya. Kondisi baterai apakah terjadi bocoran segala macam, starting motor relay, baterai relay, cek kondisi fuse. Setelah dipastikan aman, untuk kembali hati-hati dijepit. Cek kondisi rel, pion semua bagus semua. Cek kondisi oil cooler, radiator, air cooler dan radiator. Kalau terjadi bocoran aman, apa terjadi apa tidak buntu dari bocoran, terpastikan kita cek fuel cooler, kondensor, connection dan radiator. Kondisi radiator cardnya kita pastikan sudah tidak yang banyak, kondisi bagus. Setelah selesai pengecekan, maka padlock kabut dilepas dan tombol sirip kita bersihkan. Demikian vlog yang dapat saya bisa presentasikan, semoga bermanfaat. Sebelum dan sesudahnya saya selamat pagi, kita bisa luar biasa, sukses selalu.